kabar? Ketemu lagi bersama dengan saya Vivian, tentunya masih di Rahasia Dapur. Ini rahasianya. Nah, pasti Budista di rumah bingung nih ya, kenapa hari ini Vivi lengkap dengan pakaian bola dan juga bawa bola segala nih. Karena Vivi sekarang berada di Torino, tepatnya ada di Gunawarman. Dan denger-denger nih ya, chef yang asli orang Italia ini hobi banget main bola. Jadi Vivi mau ngajakin dia main bola. Enggak dong ya, kita mau ngeliat rahasia di balik dapurnya Torino ini. Dan bisa dilihat juga nih Budista, di sini tuh ada tuh, mereka memang penggemar bola banget ya. Ada Juventus, ada Torino, di sini juga ada Wall of Fame dari foto-foto pemain bola. Kayaknya bakal seru banget nih. Gimana kalau kita langsung cari chefnya aja? Yuk, kita cari aja ya, di mana ya? Halo, selamat datang di Torino. Terima kasih, Mbak. Apa kabar nih? Baik. Main bola? Main bola yuk? Enggak deh, Mbak, sebenarnya kita ini kesini karena kita tuh kepengen banget lihat rahasia-rahasia yang ada di Torino ini, di dapurnya Torino. Boleh nggak sih Mbak kira-kira aku kesini main dapur? Boleh, kebetulan chef kita juga lagi siap-siap untuk bikin masakan. Nah, kalau ngomongin masakan, menu spesial di sini apa nih Mbak? Untuk appetizer-nya kita ada bruschetta sama black pasta. Tuh, ada bruschetta dan juga ada black pasta. Kayaknya bakal seru banget nih Budista. Gimana kalau kita langsung aja ke dapur? Yuk Mbak, Ayo. Jangan kemana-mana ya, tetap di Rahasia Dapur. Ini rahasianya. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Molto bene. Massimo. My name is Vivian. Oh. Oke Budista, jadi sekarang Vivian udah bersama dengan Chef Massimo. So, what do you wanna cook today? Allora, the simple food Italian, very fresh. I'm start dari bruschetta. Bruschetta. Bruschetta, Italian original bruschetta with tomato cherry fresh. Homemade roti. Roti. Oh, this is homemade. Yes. Jadi ini memang bagetnya ini itu ternyata homemade-nya. Jadi dia bikin sendiri, bukan beli jadi ya. The very simple item. This is cheppers, Italian cheppers. Italian This cheppers. one fruit vegetable. You stay inside the Okay. batacco in But Italy. this is looks like olive ya. Yes, but it's different. Can I Yes, Kita coba ya. small strong. Ya. Yes, because Lebih kuat dari olive juga dan dia rasanya ada asam-asamnya sedikit gitu ya. Yes. Oke, and then you use the small quantity for good taste, and you put inside the simple salad. This is basil, fresh Italian basil. oh, ini fresh Italian basil ya. Jadi masih fresh. And then garlic. Garlic and extra virgin oil. Extra virgin oil ya. Yes. Jadi kita bukan pakai minyak sayur atau minyak apa, tapi kita pakainya extra virgin oil. It's more healthy, right? Yes, this is very more delicate and delicious. Then of course tomato cherry. Yes. Then? Normal. I prepare 1 hour, 2 hour before start open restaurant. Okay. I cut. I try to check the good tomato, the very nice tomato cherry. I put inside. Small garam. Jadi Budista, ini jadi setelah tomato cherry-nya itu kita potong, biasanya dia itu mempersiapkan ini semua bahan-bahannya itu 1 jam sebelum dia open the restoran, sebelum dia buka restorannya. Kemudian setelah dipotong, dia masukkan tomato cherry yang ke dalam mangkok ini dan kemudian dia tambahin garamnya ya. Garam is for the water inside of tomato. Go. Because maybe the liquid is not very Oh, we very don't nice. use the liquid ya? No, I'm Okay. use no. Nah, jadi ini mungkin rahasianya Budista ya. Jadi kenapa dia masukkan garam ke dalam potongan tomato cherry-nya ini supaya air yang ada dalam tomatnya itu bisa keluar. Karena kita nggak menggunakan airnya itu. Jadi kita benar-benar cuma menggunakan only the Only fruit, tomato. ya, Only tomatonya. tomato because you taste only tomato. Oke. After this, the water inside. Oh, ini. Jadi airnya dikeluarkan. You have only tomato. Only tomato. Jadi cuma buah tomatnya aja yang dipakai ya, airnya nggak dipakai. Tuh rahasianya ya. I no cut garlic. I put inside Oh, jadi tidak small dipotong. peppers, small basil chop. Oh, ini ada lagi nih. Ini basil. Fresh basil. Fresh basil ya, ini daunnya. Okay. Smells good.
I put inside the tomato. I use the oil, Extra virgin oil. extra virgin oil. Just mix it. Just mix. And after, That's it, so simple. very, very simple, very, very light. Tuh, jadi buat foodista, ini makanannya kalau Vivi bisa bilang, ini simple banget and it's very healthy ya. Karena dia nggak terlalu banyak campuran bahannya yang terlalu banyak, cukup cuman ada tomato cherry, kemudian capers, dan sedikit salt. Itu juga saltnya itu digunakan karena untuk mengeluarkan airnya. Jadi mungkin juga nanti di breadnya ini nggak terlalu watery ya. Yes. Yeah. And after you try to test every item I put inside. You have the test for tomato cherry, you have the test for basil, you have the test for garlic, and you test the oil. Oh, that's And the secret. you have, when you have the test the food, you try to check and fat item. Okay. And this is more important. After this I bring roti. That's it? After I put, So simple. it is very, very, very simple, but it's very, very fresh. So this is like an appetizer ya? This is the appetizer. I'm cook 5 minutes. Only 5 minutes? Only 5 minutes. After 5 minutes, Adesso. Jadi foodista, setelah udah mempersiapkan Sudah bahan roti. semuanya, setelah itu si bruschettanya ini biasanya dipanggang. Dan ini cuma membutuhkan waktu sebanyak 5 menit aja. Already? okay, already. I bring only. Jadi singkat banget ya, dan ini mungkin Cek kalau bisa ada jadi basil kayak fresh. appetizer atau mungkin buat anak-anak juga kalau mau buat bekal, buat kita yang lagi diet juga bisa nih kayaknya ya, buat cemilan ya supaya nggak lapar. Allora, Oh, jadi sedikit dikasih oil. Garlic sudah before inside. Oh, My style use is the like garlic. this because the garlic is very strong when you have the food. Yeah. It's very, very strong. After maybe you go to the office, you have the meeting with boyfriend. Right. That smell is not good. Allora, Jadi kalau buat orang, memang kebanyakan orang luar itu ya, dia tidak terlalu suka dengan yang namanya aromanya bawang ya. Jadi that's why dia cuman dioles-oles itu aja untuk mendapatkan rasa si bawangnya itu. Jadi dia nggak dicop bawangnya supaya nanti nggak mengganggu ya kalau kita lagi meeting ataupun kita lagi meet boyfriend gitu kan, smellsnya bawang-bawang kan gak enak juga pedista. That's why. That's it? after I put, So simple. it is very, very, very simple, but it's very, very fresh. So this is like an appetizer ya? This is the appetizer. Oh, okay. You have a small hot the bread and oil, very simple ingredient. Yeah, so very simple. What is it called? What do you call it? Bruschetta. 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 Bah. Okay. And you have some inside. Vegetable, Vegetable. oil, bread. Okay. Checkers. Yes, everything, some yeah. You have is the start is very, very nice because it's very, very light. Is it possible if we want to make it some they have protein, we can put it like chicken or No. smoked beef? No. Because It's this is different tasting. different tasting, different. I try to not put the ingredient is no good because you have the roti Okay. and is more better is enough the Only bread. the bread, yeah. Tomato have some more ingredient because it's vegetable, and you start like this. After you want chicken, I cook the chicken, but separate. Okay, separate, This is yeah. for start, for your lunch, for your dinner. And this is Okay. only for start, Yeah. for your food. Jadi foodista biasanya juga banyak banget ya kalau kita cari tahu ada bruschetta yang ada chickennya, ada smoked beef. Cuman lebih baik itu enggak karena itu akan merusak rasanya. Oke foodista, ini dia bruschetta by Torino, of course with Massimo.
Budista, jangan kemana-mana karena setelah ini Vivian dan juga Massimo kita mau masak another food. Kira-kira kita masak apa? What we wanna cook after this? Pasta. Pasta. Typical Italian pasta. Typically, jadi memang ini benar-benar Italian food. Jadi kita sebentar lagi mau bikin pasta. Cuman ada yang berbeda dengan pasta yang kali ini. So jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kita tentunya hanya di Rahasia Dapur. Ini rahasianya. Still with me Vivian and of course with Chef Massimo. Tentunya masih ada di Rahasia Dapur. Ini rahasianya. Oke Budista, sekarang kita udah ready, udah siap untuk bikin black pasta, Chef, right? So, can you teach us how to make a good pasta here? Allora, ingredient: lobster, lobster, olive oil, this is the salt, garam, salt, pepper, garlic chop, fresh cabe. Oh, kita pakai cabe ya? Fresh. Belum dry. Oke, belum dry ya. Jadi masih belum kering. Jadi memang baru dicop itu cabenya. It's more good. And this is what is? Tomato cherry and small tomato sauce. Fresh tomato sauce. Fresh tomato sauce, bukan kalengan ya. Jadi ini memang fresh. And memang dibikin fresh. How can you teach us how to make a fresh tomato sauce like this? For prepare tomato fresh, I put in the oven every morning the tomato for go small water inside of tomato. Okay. And after I cook 1 hour for the good sauce tomato. Jadi kalau untuk bikin tomato sauce-nya ini, pemirsa, sebelumnya itu dia masukkan tomatonya, rahasia itu masuk tomato ke dalam oven, kemudian airnya dikeluarkan dan diboil selama 1 jam, direbus selama 1 jam. Ya, dan hasilnya ini. Tapi ya gak ketinggalan, karena kita mau bikin pasta, tentu aja ada pasta. Dan ini yang Vivian tadi bilang ya, it's so different, beda banget dengan restoran-restoran yang lainnya. Pasta yang kita temuin hari ini adalah black pasta. Nah, this is black pasta, is very Tonnarelli al nero di seppia. Inside ada, when prepare, ada small dari cuttlefish. Cuttlefish? You have the black reserve for the cuttlefish because it's the defense for the cuttlefish inside of the beach, and you use this liquid for prepare this pasta. Nah, jadi ternyata si black pasta ini kenapa bisa berwarna hitam? Itu karena dari cuttlefish. Jadi dalam ini adalah cuttlefishnya. Jadi cairan hitamnya itu yang dimasukkan, kemudian pastanya berubahlah jadi warna hitam. Beda banget ya. Cuman jadi penasaran ini rasanya kayak gimana ya black pasta ya? Gimana kalau kita langsung aja masuk ke proses masaknya? So Massimo, what we gonna first? Boil the pasta or the lobster? I put the pasta inside for boil because it have the time. How long it takes for? 9 minutes. 9 9 minutes ya? minutes Italian style. So you have to put like a salt or oil No, inside the I pasta? put the pasta in the boiled pasta, add water and salt. Salt, yeah. For this. And after I prepare the lobster, I put in the pan the lobster with oil. Oil, yeah. Bloom extra virgin because for cook is no good extra virgin. Oh. Only for the when you put upstairs the food. Okay. But for cook is no good extra virgin. Just only vegetable oil. Olive oil. Olive oil. No extra virgin. Not extra virgin. Only olive oil. Budista, ini rahasianya ya. Jadi kalau dia akan tumis lobsternya sedikit, kemudian tumis lobsternya itu tidak menggunakan extra virgin oil. Ya, jadi kita hanya menggunakan olive oil, bukan extra virgin oil ya. Jadi memang extra virgin oil itu hanya digunakan kalau untuk makanan yang udah ready to eat ya. Jadi kayak tadi bruschetta itu dia menggunakan extra virgin oil karena kalau kita makan. Jadi cuman kalau untuk menumis masakan dia biasa menggunakan olive oil. Kita jadi penasaran nih, kepengen lihat prosesnya langsung seperti apa. Gimana kalau langsung aja kita lihat prosesnya. So jangan kemana-mana, tetap di Rahasia Dapur. Ini rahasianya.
Absolutely delicious. Hai Foodies, kembali lagi bersama dengan saya Vivian dan juga Chef Massimo. Tentunya masih di Rahasia Dapur. Ini rahasianya. Dan setelah tadi kita udah lihat proses memasak si pastanya ini sendiri, here you go. Ini dia sudah jadi pastanya, Tonarelli Lobster by Massimo. Can I try? Ya? Yes. Thank you so much Massimo. Kita cobain di dalam aja yuk. Dan ini nggak ketinggalan dong appetizer-nya dulu tadi si bruschetta-nya. Oke Foodies, saya ikutin Vivian terus ya. So Massimo, thank you so much for cooking this. Ciao. Grazie. Prego. Ciao. Bye. Bye. Hai Foodies, kembali lagi bersama dengan saya Vivian. Tentunya masih di Rahasia Dapur. Ini rahasianya. Nah ini dia nih bruschetta dan juga black pasta yang tadi kita udah melihat cara proses masaknya ya. Vivian mau cobain bruschetta-nya terlebih dahulu nih. Kalau makan appetizer, makan bruschetta itu paling enak makannya pakai tangan. Jadi Vivi ambilnya pakai tangan aja ya. Tenang, udah bersih. Enak banget. Jadi bener ya, rahasianya itu adalah di tomato cherry-nya. Karena dia begitu fresh. Jadi ketika kita makan itu juga enak banget dan airnya juga udah hilang. Karena seperti yang tadi udah kita diajarin sama Chef Massimo, caranya itu adalah terlebih dahulu setelah kita chop si tomato ini, cherry tomato, kita harus menghilangkan airnya. Bagaimana caranya? Yaitu ditaburin garam terlebih dahulu. Cobain ya. Enak banget dan Vivi bener-bener suka banget ya. Ini tuh so healthy dan so simple. Dan jangan lupa, si roti bruschetta ini ternyata Torino juga homemade sendiri. Tapi tenang aja buat Foodies di rumah yang agak nggak terlalu tahu bagaimana cara membuat si bruschetta ini. Banyak kok bisa kita beli baget yang sekarang juga udah banyak banget kita temuin di pasar swalayan. Cobain terus ah. Absolutely delicious. Udah cobain appetizer, gimana kalau sekarang kita cobain black pastanya. Kita tuker dulu ya. Nah, kalau black pastanya udah kelihatan ya. Nih lobsternya bagus banget. Tapi jangan salah, ini daging lobsternya tadi udah kita keluarin. Jadi sebenarnya ini hanya pemanis saja. Kita cobain ya. Nah, Foodista bisa dilihat di sini. Kalau mau lihat ini, nih, ini adalah lobster yang tadi sudah dikeluarkan dagingnya. Jadi setelah ditumis, lobster itu menggunakan garlic dan juga ada cabenya. Ini udah dikeluarkan. Jadi di sini tuh udah kosong. Cobain lobster dulu ya. Ternyata walaupun tadi dia ditumisnya bersama dengan cabai, ternyata it's not too spicy. Justru not spicy at all nih. Nggak pedes. Kita cobain pastanya ya. Wow, seru banget ya. Enak banget Foodista. Dan bener ya, waktu kita makan pastanya itu berasa banget kalau memang ada kandungan ikannya di dalam pasta itu. Tadi seperti yang udah diceritain, si black pasta ini kenapa bisa hitam, itu ternyata kunci dan rahasianya itu adalah di cuttlefish-nya. Jadi cara proses pembuatannya itu adalah menggunakan cuttlefish yang di dalamnya itu ada cairannya, kemudian dicampur di pastanya, dan voila, berubah jadi warna hitam. Ini enak banget, bener, saya nggak bohong. Dan lobsternya itu juga dimasak sempurna sekali.
Cobain yuk. Absolutely delicious. Enak banget nih. Sambil makan pasta, makan lobster, cocoknya minum wine dong. Nah ini cocok banget ya buat foodista di rumah yang lagi kepengen santai hangout sama temen-temen. Ini tuh tempatnya tuh keren banget, nggak cuma restoran, bisa dibilang kayak Osteria. Jadi kita berasa kayak lagi di Italia nih. Dan mau pakai baju apa aja juga santai, karena di sini tempatnya itu tempat nongkrong abis yang cozy, nyaman, dan cocok banget buat foodista yang kepengen hangout bersama dengan teman ataupun keluarga. Dan nggak berasa juga nih ya, udah 30 menit Vivian menemani foodista di rumah berbagi rahasia untuk masak masakan Italian food yang luar biasa delicious banget. So, selalu ikuti perjalanan Vivian untuk mengungkap rahasia-rahasia di balik restoran yang ada di daerah ini. Vivian pamit undur diri, Rahasia Dapur. Ini rahasianya, bye!